para jamaah nerusaken wawasan tentang tawassut. Bersikap itu harus ambil jalan tengah supaya tidak merasa yang ada di dolimi, enggak ada yang merasa dirugikan, enggak ada yang merasa dicurangi, sehingga semuanya bisa lestari. Enggak ada yang berontak, enggak ada yang protes, krono podo trimoni dalam hal apapun, dan itu yang direkomendasi Islam. Sementara yang ekstrim kanan atau ekstrim kiri, sekalipun untuk menunjukkan kebenaran sikap ekstrim itu mereka pakai dalil, mau dalil ayat, mau dalil Quran. Kalau ekstrim dalam arti hanya memegangi satu dua dalil, abai terhadap dalil yang lain, atau memperhatikan satu aspek, abai timpang terhadap aspek yang lain. Itu meskipun ketorone syar'i tetap enggak syar'i, meskipun ketorone syar'i tetap enggak syar'i. Contoh, bagi yang klaim serbanan sunnah, bagi yang klaim serbanan sunnah, lalu cobaan sunnah, lalu gamisan sunnah, kayak sampean dadi pegawai PLN menei tiang listrik, pancet serbanan, pancet cobaan, pancet apa nih gak diinceng wong teko nisor sampean. Halo, paham ya? Tetap saja, oke lah serbanan sunnah, oke lah gamisan sunnah, oke lah cobaan sunnah. Tapi saya ini sedang di mana sekarang? Sedang mengerjakan apa? Maslahatkah kalau saya ngotot pakai dandanan seperti itu? Nah, akhirnya nimbang dalil juga nimbang keadaan, ambil jalan tengah. Sampeyan nutup aurat itu wajib, tidak boleh buka aurat. Lah sampeyan yang jadi ngarep adus ya, kayak pancet cobaan, ini sampeyan iki waras ta ora? Halo, dalil itu aja situ, ngerti nggih? Aspek yang lain harus dipertimbangkan, lalu ambil jalan tengah. Itu loh yang sebetulnya benar-benar recommended oleh syariat Islam. Meskipun mungkin kelihatannya nggak ono dalil secara nakli, nggak ono dalil secara nas, secara teks, tapi kalau ternyata keputusan yang sampean ambil itu memang benar-benar tawassut jalan tengah, yaitu yang diridhoi oleh Gusti Allah. Contoh kecil, sampean duwe bapak kali ibu, lek nurut dalil nas memperhatikan berbaik kepada ibu itu 3 kali lipat daripada berbaik kepada bapak. Ini nggih. Tapi sampean dihadapkan pada keadaan ibumu kuat, PNS, sehat, duwe ya akeh. Adik bapakmu loro-loron mari kena PHK. Mosok ya tetep nggawe rumus untuk ibu 3 kali lipat. Ngene terus piye? Pertimbangkan dalil, tapi juga pertimbangkan kondisi real. Terus jangan sampai suasana jadi timpang. Ngerti? Nah, khairul umur awsatuha. Sebaik-baik perkara itu yang sedang-sedang saja. Napa sedang? Ambil jalan tengah, nimbang berbagai aspek. Enggak ada yang dicurangi, enggak ada yang timpang, enggak ada yang didolimi. Kene kurang didik, ya kene kurang didik. Kene tambah didik, kene ya tambah didik. Dengan pejabat, menteri, muslim taat, mimpin Indonesia, nyun sewu, sebagai pejabat kenegaraan, boten angsal jenengan namung beloni Islam tok. Terus enggak peduli kepada non
non muslim, nggak boleh. Harus seadil-adilnya kepada muslim maupun non muslim. Dan itu yang dikira Al-Quran. I'dilu aqrabu littaqwa. Bersikap adillah kamu. Adil itulah yang membuat kamu lebih bertakwa, lebih mendekati takwa kepada Allah. Koyok-koyok membelani Islam tok, mendolimi non muslim, koyok-koyok itu benar. Siji enggak benar, enggak cocok dengan Quran. Nomor kali Indonesia niki heterogen. Kalau sampean dadi menteri sing non muslim mau kepui paribasane, mau dolimi, mau curangi, enggak kau berikan haknya. Ya apa kalau ganti gubernur Papua yang Kristen, ganti kepui Islam. Ngurus masjid angel, ngurus IMB angel, jadi PNS yo angel. Padha remek. Neng kene non muslim remek, ganti neng Papua muslim remek. Apa itu ya maslahat? Halo, paham betul nih? Nah ngoten niku. Terus nyun sewu, kita juga perlu berbaik-baik pada mereka. Dalam rangka itu tadi, kadang ada beberapa departemen, kementerian yang menterinya non muslim. Kita kasamian profesional, mengurus kenaikan pangkat juga open management, nggak ada yang ditutupi, nggak ada yang curang. Muslim naik pangkat, ancen waya naik pangkat, berhak. Non muslim waya naik pangkat, ya naik pangkat, waya berhak. Kalau zaman sebagai menteri muslim, dirjen muslim, bersikap seperti itu, maka kepada muslimin yang kebetulan bekerja di bawah kementerian, yang menterinya non muslim, sama juga bisa, Mas tolong yo, bolo-bolo muslimku, iya ya Mas. Saman sudah memberi contoh non muslim yang bekerja di departemen saman nggak terdolimi. Maka pantas kalau saman minta kepada menteri yang non muslim supaya nggak mendolimi muslimin yang kebetulan bekerja di departemen mereka. Paham betul nih? Dan itu Islam badi. Saman misalnya menteri apalah di kementerian jenengan, pegawai pejabat yang non muslim mentokkan 15%. Nggih. Sementara muslim yang bekerja di kementerian yang menterinya kebetulan non muslim, itu muslimnya 85%. Nek gara-gara zaman mendolimi yang 15% ini, lalu 85% pegawai muslim di kementerian mereka ganti di dolimi, rugi kita itu. Hitung-hitungannya rugi, mendolimi 15%, terdolimi berapa? 85%. Tetap sikap yang paling baik itu tawassud Mas. Ambil jalan tengah. Hanya kadang memahamkan pada teman sendiri itu juga sulit. Saat kita harus berbuat adil, yang adil itu berarti juga mengapresiasi non-muslim di departemen kita, dengan harapan muslim di departemen lain juga terapresiasi kinerjanya. Nah teman yang sesama kita malah membuli, Marzuki bolone Kristen tok. Nanda tangan kenaikan pangkat wong loro Kristen. Padahal muslim yang kita tanda tangan ini sono 40 itu. Sing digedhek-gedhekne sing loro jere kiai balone Kristen. Kadang kita repot itu dengan teman sendiri. Yang arang-arang ngaji ngene lho. Duwe dalil tekstual, enggak punya wawasan. Pikirannya kurang cerdas, data kurang, penguasaan medan kurang, gimana? Terus akhirnya menyalahkan orang itu salah dari satu sisi.
Padahal salah dari satu sisi, ketika ditimbang dari berbagai sisi, belum tentu salah. Enten sate, 4 sehat 5 sempurna, halalan thayyibah. Moh sate kayak salah, teman salah. Ini nyun sewu, kalau jangan rebung, kates, tontong, tewel, halalan, tapi rapatek thayyibah. Lek sate mas, daging igo halalan bernutrisi tinggi. Ini halalan thayyibah. Quran merintah kita makan yang halalan thayyibah. Justru kamu nggak makan, kamu salah. Nah kalau menyalahkan orang dari satu sisi ini tok, ya koyok-koyok salah. Mas, aku ramangan iki mas. Apa? Menewai bayar SPP anakku. SPP-ne 250. Duitku kalek 300. Sing 50 arep tangge tuku beras. Lelek saiki nuruti dapurmu mangan sate. Meneh anakku ora bayar SPP. Jadi ndelok uang salah apa bener itu jangan hanya dari satu titik. Deloken titik-titik yang lain. Halo. Ngertos mboten? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepanggih sahabat Ibnu Umar. Ibnu Umar itu sosok wong pos. Nom-nomane tapi pas wawasannya belum luas. Lek awan sering poso. Lek bengi arang-arang nyambangi bojone. Bojone gak meteng-meteng. Pokoknya wiritan tahajud. Suatu saat ketemu Nabi krungu kelakuan yang ini. Langsung alam ukhbar anda katakumul lail wa tasufun nahar. Hei Ibnu Umar, prosomu aku gak krungu dah. Kon awan poso tok bengi apa? Bengi tangi tok tahajud terus. Ojo ngono ngawur ae. Lah bojomu iki mau apa lagi ngaran? Bojo iku mau fa inna li ainika 'alaika haqqan wa inna li badanika 'alaika haqqan wa inna li zaujika 'alaika haqqan fa'ati kulladzi haqqin haqqah. Ngerti yo, mripatmu punya hak untuk diistirahatkan, turu. Fisikmu punya hak untuk diperhatikan, makan cukup, gizi cukup, istirahat cukup, cek sel yang mati bisa segera tergantikan dengan makanan yang baru sehingga awak tetap sehat, hormon imbang. Untuk itu lan yo sampean kan yo duwe bojomu yo duwe hak. Kamu harus membagi hak dan kewajiban itu secara imbang. Fa'ati kulladzi haqqin haqqah. Masing-masing kau wajib memberikan haknya secara imbang. Ngono yo ngono nanging yo aja ngono. Salat yo salat tapi bojomu aja dikelalar. Tangi yo tangi, Mas. Tapi dibagi waktu ini berapa jam turu, berapa jam ibadah. Nah, terus Kanjeng Nabi dawuh, laisa bi khairikum man taraka dunyahu li akhiratihi wala akhiratahu li dunyahu hatta yusiba minhuma jami'an fa inna dunya balaghun ilal akhirah. Terbaik itu bukan kok akhirat tok meninggal donyo tok meninggal akhirat. Gak ngono kuwi terbaik. Terbaik itu kalau sudah dua-duanya, berarti imbang. Akhiratnya gak nemen-nemen Mas, tapi dosane ya donyane diopeni. Donyane biasa-biasa ra sugih nemen, tapi akhiratnya ya kopen. Nah, keseimbangan ini
yang recommended di dalam agama Islam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Para rawuh sregep ngibadah ra nyambut gawe. Anake 4 wulan ra bayar SPP. Ngene iki salah. Tapi kan aku bendino khatam Quran, tetap salah. Sregep ngibadah pol. Sampai bojone utang ning toko sak pirang-pirang. Oleh bendino butuh blonjo, butuh mangan, sing lanang ora belanjane kepeksa utang toko. Ngibadahi pol, ra nyambut gawe ternyata ngemis. Seru kepuran, mulang wiritan, tahajudan wis sembawarang. Ustaz iki ra nyambut gawe. Akhirnya untuk bangun pondok gawe proposal dijokne ning perusahaan-perusahaan, ning pemerintah, ning DPR. Padahal DPR-nya kadang lain agama, DPR kadang lain akidah. Diajak ning perusahaan PCR, CSR. Padahal perusahaan ini non muslim. Dalam hal ngaji top, wiritan top, hiziban top, koyok top. Tapi di balik itu ternyata untuk membangun pondok dia mempermalukan Islam. Sebagai kiai ngemisan. Wiritan ini mas, ngemis mas. Ya biaya yang baik, seimbang. Kula ora peduli dilokne Marzuki wiritane ra dawa ya ben. Kita harus membagi waktu, membagi perhatian. Tapi kan saya enggak mempermaukan Islam. Bangun pondok enggak jaluan. Kalaupun akhirnya harus bikin proposal, itu karena prosedur. Salah satu menteri misalnya Gus Yakut nelpon, Kiai ini ada bantuan resmi untuk semua pondok yang sudah memenuhi kriteria, pondok yang mengelola sanawiyah, pondok yang mengelola aliyah, kan berarti Kemenak berkewajiban memberi subsidi karena membantu tugas negara. Ada 50 juta kiai, tapi syaratnya bikin proposal. Lalu ini kan nggak ngemis saya pancen prosedure ngene iku. Lek gak ana apa-apa moro-moro sowan nggawa proposal ismin rek. Apa ismin iki? Tedus. Ora rawuh. Anakmu kecemplung sumur. Wayah arep salat wis komat. Nek sampeyan hanya menimbang satu dalil tok, sholatlah di awal waktu. Itulah waktu yang diridhoi Allah. Karena tertarik dengan satu dalil ini, kurungu anak blur kecemplung sumur, pancet sholat. Mari sholat anakmu mati pisan. Oleh ganjaran apa dosa ngene? Hah? Kan saya sudah sholat di awal waktu. Katanya diridhoi Allah, kok malah dosa? Dalil itu gak situ. Ngerti ya? Aspek kemaslahatan yang harus dijaga itu enggak hanya satu aspek. Jalan tengah adil itu menimbang semua aspek. Blur ketemu sumur, langsung wis gak sida salat. Langsung secepatnya golek ondo, sambung menisor. 2 menit nyampe bawah, anakmu si ambaan mas. Sehingga diselamat nih. Langsung bawa ke rumah sakit, dapat tolongan pertama, wis siuman sadar, takon dokter, dok kami bisa tak tinggal seperempat jam sholat. Oh bisa. Monggo. Sholat najan wektune kari seprapat. Enggak salah. Belakang kan enggak sholat di awal waktu. Tidak sholat di awal waktu, andai salah, lebih salah lagi, sampean ngotot sholat di awal waktu, sampai anakmu jadi
kurban. Nyun sewu, nggatekne waktu sholat itu top ganjarannya, tapi menyelamatkan nyawa lebih top. Apa kata Quran? Man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'an. Orang yang berkomitmen menyelamatkan nyawa satu orang, itu seakan-akan menyelamatkan nyawa seluruh umat manusia. Tapi man qatalan nas faka'annama qatalan nasa jami'an. Melakukan tindakan bodoh sampai akhirnya ada anakmu, istrimu jadi korban. Nyun sewu, itu ya sama dengan mengorbankan, membunuh seluruh umat manusia. Makanya hari ini mungkin dengan juga melihat di medsos, aneh ada fatwa dari Saudi, banyak di medsos. Katanya orang laki-laki suami kalau terpaksa kelaparan, boleh mengambil daging istrinya dimakan. Iku lak piye? Jeruk mangan jeruk. Menolong nyawamu, mengorbankan nyawa orang lain. Padahal nyawamu belum tentu lebih baik daripada nyawa istrimu. Repot les ketemu wong Wahabi ini, mikirnya mikir itu nggak komprehensi. Nah, paham-pahamu niku kayak tekan yang Indonesia lah kemeng. Raja dibolehkan membunuh rakyatnya untuk opo, nah kemeng. Sekali lagi soal Arab sholat krungu anake blur kejeblung sumur. Bagaimana menurut Islam yang asli? Ada dalil wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Jangan jerumuskan dirimu pada kematian, kehancuran, termasuk membuat langkah yang membuat anaknya enggak tertolong nyawanya. Terus ayat yang itu tadi, man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a, dan yang lain-lain, la dororo wala diror. Tapi juga ada dalil sholat di awal waktu itu diridhoi Gusti Allah. Nah, jangan lupa menyelamatkan nyawa itu lebih diridhoi Gusti Allah. Lah piye selamatkan nyawa anakmu? Perkara setelah menyelamatkan nyawa seono waktu asar, najan mek kur kari 10 menit ndang wudu ndang salato. Terselamatkan nyawanya, enggak dosa urusan salat karena waktunya belum habis. Mekur kelangan ganjaran awal waktu. Lah kelangan ganjaran awal waktu dikompen oleh ganjaran menyelamatkan nyawa. Andai gara-gara nggak bisa sholat di awal waktu, ganjaranmu kelong 20. Dalam hal kamu menyelamatkan nyawa, itu oleh ganjaran sak birang-birang mas, turang gak mengkompen. Kelangan sholat di awal waktu. Pokoknya jangan nimbang hanya dari satu sisi. Nah, terus kalau sampai waktunya habis, terus saja sudah selamatkan anakmu. Meskipun waktunya habis. Nanti habis gendang sholat. Apa ada contoh dari anak? Ada. Hadis Bukhari 2837. Ribet-ribetnya perang Khandaq. Ribet-ribetnya perang Khandaq. Itu waktu asar habis, Nabi dan para sahabat belum sholat asar. Sampai Umar matur ning Kanjeng Nabi, Nabi kula dereng sholat asar. Aku ya dorong ya. Padahal wis masuk waktu maghrib. Akhirnya repotnya perang selesai, terus segera disuruh wudhu, lalu sholat asar dulu, baru sholat maghrib berjamaah. Halo, ada contoh dari Nabi. Nah, terus nggawe pertimbangan ngeten iki, semakin permasalahan kompleks menyangkut negara, menyangkut politik, yang ditimbangkan banyak hal.
yo nimbang dalil, yo nimbang hukum, yo nimbang kondisi, nimbang geopolitik. Kalau Indonesia bersikap ini, akibatnya terhadap muslim minoritas di Eropa kayak apa? Kalau Gubernur Jawa Timur membuat kebijakan seperti ini, dampaknya terhadap kebijakan Gubernur Bali yang Hindu kayak apa? Itu mesti ditimbang semua. Barulah dimunculkan sikapnya yang paling pas seperti ini. Nah, krono untuk ambil sikap seperti ini harus menimbang banyak hal. Mohon kita orang awam jangan ambil keputusan sendiri. Serahkan itu kepada ahlinya. Kalau menyangkut fatwa hukum ya ulama. Halo? Terus hatta misalnya masalah cilik, anakmu dilamar wong. Terus kita niki awam jenengan nggih awam. Nah iso ojo diputus sendiri. Saman sowan kiai yang memang alim cedek pangeran, Mbah Yai perawan kula dilamar cah 5. Sing niki putarane niki latar belakang niki karaktere ngeten. Sing niki umur sak menten nyambut gawe ngeten, putrane niki alirane ngeten. Nyuwun Mbah Yai istikharah, nyuwun dawuh kita tenggo kami calon besan dan anak bersepakat manut nenggo dawuhe Mbah Yai. Mbah Yai para rawuh yang bisa mengambil keputusan. Tunggu nggih sekitar seminggu. Seminggu itu Mbah Yai nggak meneng. Ngongkon santri ke rumahnya calon besan itu, ngamat-ngamati. Nanya beberapa temannya kalau dia pondok untuk minta masukan. Jadi data bahan pertimbangan. Termasuk kiai kepengen nulusuri mbah mbiyen ana sing gendeng apa ora? Mbah mbiyen ana sing ayanen apa ora? Niku kalih kiai niku didelok. Terakhir istikharah. Ken bingung arep mriki nggih. Jenengan kudu trimo niki mawon. Itu sudah berbagai pertimbangan. Nah, kadang kita sebagai orang awam kan nggak sempat mikir nimbang sebanyak itu untuk ambil jalan tengah. Ketor, mobil api, yo. Ketoro ganteng, yo. Ketoro pangkat, yo. Ngelek ndewek kan ngono tiang awam. Jadi nimbang ambil jalan tengah niku sing saged nggih tiyang sing ilmune cukup, pengalamannya luas, mikire adem, cedek Gusti Allah. Alhamdulillah di Indonesia meskipun negaranya namanya NKRI, tapi sejak pra kemerdekaan sampai saat ini dalam membuat keputusan penting strategis nasional tidak pernah meninggalkan ulama. Bung Karno kapan proklamasinya tetap nenggo dawe Mbah Hasyim As'ari. Nah gitu. Bung Tomo wis ngerti londo nyebar selebaran, serahkan senjata, kalau enggak akan kami serang. Bung Tomo enggak berani langsung menjawab serang. Sowan tebu ireng takon, saya ini dinten nopo Kiai? Nabrak londo niki Kiai. Dan sampai sekarang Jokowi ngersakaken pikiran-pikiran beningnya Habib Lutfi dan kiai-kiai lain. Alhamdulillah negara Timur Tengah yang kadang presiden itu one man one show, dipimpin sendiri sembarang diputus nih sendiri, perang ya remek para rawuh. Sementara Indonesia ojo perang se, ayo lobby kene, ojo perang se, ayo lobby ASEAN. Kekuatan ASEAN kita bawa ke PBB.
Ngoten niku. Alhamdulillah lestari ngantos sakniki. Yo kesane Indonesia kurang jreng. Kurang nendang, kurang kereng. Enggak masalah. Tapi 270 juta lebih umat warga rakyat itu selamat. Timbang gegabah Iran perang, Irak perang, Afghanistan perang, Yaman perang, Libya remek. Ya, Suriah remek, Indonesia alhamdulillah. Niki sing mir-mir kudu remek niki nyuwun sewu. Sarawak is kudu-kudu. Kenapa Indonesia jadi begini? Ulama yang dijadikan rujukan. Lah ulama membuat keputusan mesti tawassut, ambil jalan tengah. Cuma itu tadi problem kita, sing wis iso cobaan karo takbir, tapi dudu ulama enggak sabar gitu loh. Halo. Akhirnya terus ngeritik ulamanya sendiri dengan macam-macam tuduhan. Nah, beberapa keputusan strategis yang sifatnya harus senyap, clandestine, nggak boleh dibuka. Itu sifatnya harus memang rahasia, secret banget. Nggak boleh dibuka untuk umum. Saat nggak dibuka untuk umum, sing podo bolo Islami nggak ngerti, wong nggak dibuka. Akhirnya ngilok-ngilok nih. Dibuka itu yang malih nggak sido rahasia mau dibuka. Halo, kucing arep ngenek tikus, wah cerdas mas. Langkahnya senyap ngendap-ngendap. Tikusnya ra kroso lek kucingnya semakin lama semakin dekat. Begitu jarak karek 1 meter, wes kenek mas. Ora ana kucing arep ngenekne tikus ning kono bengok-bengok. Wah, ya tikusé mlayu. Lah karepe wong-wong sing gak ngerti itu, langkah strategis sih karepe kon ngungkap neng umum. Lha iki kon iki piye kalah karo kucing, Mas? Lah umat iki piye? Umat menengo wis. Yakin enggak Habib Lutfi ngapusi ora. Mbah Yai Ploso Lirboyo Sido Kiri ora lek ngapusi. Mek kur percaya ngono tok. Ya tapi aja minta dibuka. Dong pun insyaallah kalau pemerintah, pemimpin, tokoh, rakyat, umat sakit ngeten iki para rawuh. Indonesia lestari. Enggak ada fitnah, enggak ada perpecahan. Ingat pelajaran saat Ali bin Abi Thalib diprotes oleh Amr bin As. Khalifahnya ganti Ali. Ali terkenal sahabat Nabi paling pintar, paling alim, hafid Quran, menantunya Kanjeng Nabi. Lalu jadi khalifah ternyata pemerintahan itu enggak stabil, kacau. Dikritik sama Amr bin As yang secara politik memang lawannya Ali bin Abi Thalib, ngepro ke dinasti Umayyah, Muawiyah. Lek ngeritik ini, Ali, biyen Khalifah Abu Bakar, negara itu tenang, aman, damai, nyambut gawe enak. Saiki Khalifah sampean katanya menantunya Rasulullah lah, bapaknya Sidina Hasan Husain. Wong paling cerdas setelah Nabi, hafid Quran, top, nyatane negara rame geger ae, rumek ae, nyambut gawe angel. Lek ngritik ngono. Apa jawab Ali bin Abi Thalib? Kon ngerti? Biyen pas Abu Bakar dadi khalifah, iku rakyate wong kaya aku ngene iki lho. Manut nggih, nderek dukung neng pemerintah. Lah iki saiki giliran aku sing dadi khalifah. Rakyate wong kaya kon-kon ngene iki. Isine mung ra trimo protes, ngamuk ngono tok.
Lelek rakyate kaya kon-kon ngene iki. Jangankan saya, jangankan Abu Bakar, seorang yang top kayak Nabi pun ya sulit sukses. Wong Nabi itu juga diprotes. Tapi yang protes itu bibit-bibit Khawarij. Islam tapi mbiyen mantan Yahudi nopo-nopo, masuk Islam dadi munafik, nyerimpeti. Pernah Nabi itu dapat harta banyak dari Bahrain dan yang lain-lain. Nabi punya kebijakan, ini diberi karena tanggungnya banyak, ini diberi tanggungnya banyak. Umar gak usah diberi karena wis sugih. Adil karepe Nabi. Wah, ono sing jenenge Dzul Khuwaisirah, bibit-bibit radikal nih, bibit Khawarij bathuke ireng. Jangankan Umar, Nabi le di demo. Wak marani Nabi, hadhi qismatun ma'udila fiha. Rasul, ini enggak adil. Nabi marah, wajah merah. Faman ya'dil idza lam ya'dil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lelek Muhammad mau tuduh gak adil. Lah menurut kamu sing adil iku sapa? Wis Nabi hampir marah. Sahabat yang wis kudu. Nah saiki kita khawatir sing mung tukang dema jangan keturunane ngene-ngene iki. Halo. Monggo berpikir yang matang, nimbang berbagai sisi, ambil jalan yang resikonya paling minim. Cek lestari sedoyo sampai kapanpun. Muga-muga Indonesia tetap baik-baik saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.